itu setiap orang yang melakukan zina itu tidak boleh digerebek. Halo, selamat siang, sore, malam bagi Anda yang menyaksikan kami dari Tenos, aplikasi tentang kuasa hukum dan pengawalan, promosi pendampingan, promosi tentang lawyer. Jika Anda kurang jelas, komen di bawah ini ya. Kita perkenalkan sekarang dengan Bang Marsy. Selamat datang Bang Marsy. Apa kabar? Baik. Ya, alhamdulillah. Jadi kita mau tanya-tanya nih Bang Marsy. Boleh. Tentang dari KUHP yang lama dan baru ini banyak banget kurang jelasnya gitu. Oh, begitu ya. Jadi kita butuh penjelasan KUHP yang lama bagaimana, yang baru bagaimana. Soalnya dengar kabar itu katanya yang baru ini itu setiap orang yang melakukan zina itu tidak boleh digerebek. Begitu. Nah, jadi sekarang perbedaannya gini ya, Bang Marsy, saya tanya dulu masalah zina. Zina itu untuk orang yang berpunya pasangan atau yang masih kekasih yang disebut zina itu, yang disebut KUHP ya. Oke. Di luar konteks agama. Di luar konteks agama. Ya, sekarang KUHP dulu. Oke. Kalau kita lihat dari KUHP yang baru, zina itu bagi yang sudah melakukan perkawinan dan juga yang belum melakukan perkawinan. Itu dari KUHP yang baru. Yang baru. Gitu. Yang disahkan bulan Desember ini akan berlaku tahun 2025. Ya. Betul seperti itu? Ya. Ya, lanjut. Jadi perlu kita ketahui dulu. Terkadang masyarakat ini kan masih awam ya. Jadi perbedaan antara KUHP yang lama dengan KUHP yang baru itu di mana? Ya kan? Kita perlu ketahui itu dulu. Jadi KUHP yang lama ini ada membahas tentang pasal perzinahan juga. Ya. Kalau saya tidak salah itu di pasal 284. 2864. 284. Ya. Jadi pasal 284 ini itu yang berhak mengadukan atau melaporkan hanya suami atau istri saja. Suami atau istri. Suami atau itu istri. Yang berlaku KUHP yang baru ini. Yang lama. Yang lama. Ini kita bicara yang lama. Oh, yang lama. Oke, yang lama. Kita bicara yang lama. Kemudian itu hanya mengatur bagi yang sudah melakukan perkawinan. Sudah melakukan perkawinan. Yang belum melakukan perkawinan itu diatur di pasal 281. Tetapi bukan tentang persinahannya, tapi tentang kesusilaannya. Ya. Kemudian deliknya pun itu delik umum. Jadi barang siapa yang menyaksikan, melihat, mengetahui, misalkan ada pasangan kekasih, mereka kumpul-kumpul. Ya, sekarang banyak banget ini. Ya, menarik. Misalnya, ini KUHP yang lama, yang masih berlaku sekarang. Betul. Mereka kumpul-kumpul. Itu yang berhak melaporkan itu karena deliknya umum. Itu bisa masyarakat atau tetangga di sekitar lingkungan itu. Ya. Bisa juga perangkat RT atau RW atau siapa saja yang mengetahui. Betul. Untuk melakukan pengaduan atau laporan ke instansi yang punya kewenangan, itu kepolisian ya. Kepolisian. Gitu. Jadi itu untuk KUHP yang lama. KUHP yang lama itu ya. Kalau untuk KUHP yang baru, yang kita tahu kalau itu sudah disahkan oleh DPR di bulan ini, Desember, berlakunya nanti 2025. Itu ada 2 pasal di situ. 2 pasal. Pasal 412 dengan pasal 413. Pasal ini dia menerangkan bagi yang sudah melakukan hubungan perkawinan dan yang belum, itu dikategorikan sebagai perbuatan zina, melakukan perzinahan. Gitu. Jadi deliknya apa?
deliknya kalau yang di KUHP lama, yang kesusilaan itu delik umum, persinahannya delik aduan. Ya. Jadi yang berhak melaporkan hanya suami atau istri. Tapi kalau yang KUHP baru ini, itu dua pasal ini itu deliknya delik aduan. Sekarang saya mau tanya, Bang Marsud ini lebih dalam lagi, asik juga ini ngobrolin masalah KUHP yang baru. Yang baru. Contoh sebagai contoh. Nah, sekarang kalau dimasakan di kota-kota banyak orang kontrak kan? Kontrak ya. Iya. Itu pasangan suami istri udah punya pasangan sih. Udah punya pasangan. Jadi mereka entah kemana dia bertugas atau mungkin kerja kantoran, mereka istilahnya kumpul kebo. Kumpul kebo. Iya. Jadi kita sebagai tetangga nggak bisa dong berebut. Satpol PP nggak bisa dong. Oh iya. Jadi untuk pemberlakuan KUHP yang baru nanti, apabila itu diberlakukan pada tahun 2025, ya, secara otomatis yang tidak mempunyai hubungan dalam hal ini orang tua, suami atau istri atau anak, itu tidak bisa melakukan pengaduan atau melaporkan. Iya, betul. Gitu. Jadi yang KUHP yang lama, dia bisa untuk melakukan pengaduan atau melaporkan di pasal 281-nya tentang kesusilaan. Yeah. Tetapi untuk persinahannya tetap deliknya delik aduan. Gitu. Terus sekarang kalau itu kan yang udah zina tuh yang punya pasangan. Kalau sekarang yang belum punya pasangan dalam konteks bukan suami istri, masing-masing kekasih gitu, kekasih pacaran. Yeah. Itu nggak bisa ya kita dalam arti misalnya gerebek atau gimana ngasih ingatan, nggak bisa dong, harus ada ada ikatan saudara mungkin orang tua dong. Jadi KUHP yang baru ini dia sudah menjelaskan dengan tegas bahwa yang berhak mengadukan atau melaporkan pelaku persinahan dalam hal ini di luar perkawinan, misalkan sepasang kekasih, itu hanya orang tua yang bisa melakukan itu. Orang tua dari si pelaku persinahan ini. Berarti jalan tengahnya kita harus memberitahu saudaranya, seperti itu ya. Mungkin memberikan informasi kepada saudara atau langsung saja ke orang tuanya. Jadi begitu ya. Dalam konteks masalah KUHP yang baru itu kita tidak bisa, istilah kata kasar itu menggerebek, itu nggak bisa. Itu tidak bisa, kecuali mungkin dia punya hubungan anak, orang tua, suami atau istri. Kalau untuk tidak ada hubungan yang lain tidak bisa. Oh, seperti itu. Nah sekarang saya tanya lagi nih biar lebih jelas lagi kan gitu. Menurut Bapak sendiri, menurut Bang Marsi sendirian sama teman-teman advokat itu tentang KUHP yang baru ini diresmikan itu tanggapannya apa sih? Kalau saya sendiri, tanggapan saya ya, selama hal ini sudah disahkan, otomatis kan sudah menjadi persetujuan dari DPR dan juga Presiden. DPR itu merupakan representasi dari masyarakat itu sendiri. Ya kan? Ketika itu sudah disahkan, berarti harus tunduk ada manfaatnya, yang mana sudah disetujui. Dalam hal ini, ketika sudah disetujui dan disahkan, secara otomatis sudah pasti ada manfaatnya. Tidak mungkin tidak ada. Gitu. Dan kita sebagai saya sendiri sebagai advokat, apabila diberlakukan KUHP yang baru ini pada 2025 nanti, kita sebagai advokat mau tidak mau harus mengikuti regulasi atau aturan yang ada. Betul. Jadi saya teruskan kembali, tadi kan KUHP tentang maksudnya dalam KUHP. Kalau sekarang tahapnya dalam konteks agama. Ya. Nah, menurut Bang Marsi ini bagaimana konteks agama? Sedangkan kita itu hidup di beragama semua. Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan konteks agama, tentu kita sepakat dulu bahwa semua agama itu menentang yang namanya persinahan.
cuman urusan agama, urusan dosa atau enggaknya itu kan kembali kepada masing-masing orang itu sendiri. Gitu. Ketika mereka tahu secara aturan agama itu dilarang, bahkan pemerintah pun mengatur tentang perzinahan, itu kembali kepada masing-masing orang itu. Mereka mau melakukan hal itu atau tidak, itu kembali kepada pribadi lepas pribadi. Ya. Jadi sekarang KUHP yang terbaru itu tidak sembarangan untuk menggerbek, istilah kata menggerbek ya. Tidak bisa dilakukan tanpa laporan dari keluarganya. Ya. Seperti misal orang tuanya, semisal suami atau istri, pokoknya yang melakukan itu kalau tidak ada hubungan keluarga tidak bisa. Tidak bisa. Jadi seperti itu ya dalam konteks konteks KUHP yang terbaru ini tidak bisa semena-mena. Tidak bisa main hakim sendiri. Tidak bisa main hakim sendiri. Ya. Oke, kalau begitu. Jadi jelas semuanya kawan-kawan. Kalau memang tidak jelas nanti bisa komentar di bawah ini bahwa KUHP yang terbaru ini sudah disahkan dan berlaku tahun 2025. Jadi tidak bisa untuk sembarangan menggerbek ya kalau tidak ada hubungan antara orang tua, istri ataupun anak tersebut. Ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf tentang Tinos di sini YouTube saya ini perdana. Untuk saya promosikan dari Tinos sendiri, download di Play Store. Promo konsultasi 30 menit itu ada bonus dan promo. Untuk promo pendampingan hukum 0%, promo pengamanan bayar 4 jam untuk durasi 5 jam. Bayar 6 jam untuk durasi 8 jam. Download segera Tinos di Play Store. Terima kasih Bang Masih. Sama-sama.